Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi jalal qalam lil kitabah lil qiraah lil ibadah wal ibadah lil ma'rifah wal ma'rifah lillahi ta'ala. Amma ba'd. Langsung saja perkenalkan, di sini nama saya Farhan Fatuni dengan NIM 211040300016 prodi Bahasa dan Sastra Arab. Jadi tugas pembuatan video ini saya aturkan untuk memenuhi tugas UTS ilmu lughah atau linguistik Arab. Langsung saja ke pembahasan soal pertama. Soal pertama ini tentang soal pertama adalah jelaskan sejarah linguistik umum dan linguistik Arab berikut dan berikanlah contohnya. Nah, mulai dari linguistik umum itu dibagi menjadi dibagi menjadi 5 peradaban atau 5 zaman. Bisa dibilang 5 periode. Periode yang pertama adalah zaman Yunani, kedua adalah Romawi, pertengahan dan Renaissance, dan kemudian adalah zaman modern. Zaman yang pertama adalah zaman Yunani, itu bermulanya pada abad 5 sebelum Masehi hingga 2 Masehi. Pada abad ini filosof-filosof itu beradu argumen tentang fisis dan nomos. Fisis sendiri adalah segala suatu bunyi-bunyi yang berkaitan dengan bahasa itu berasal dari alam atau berasal dari suatu yang abadi, bisa disebut alam. Nah, kemudian nomos sendiri adalah konvensi, yang artinya segala suatu bunyi atau suara yang berkaitan dengan bahasa itu berasal dari persetujuan antar masing-masing individu hingga membentuk sebuah bahasa. Selanjutnya adalah zaman Romawi. Pada zaman ini kelanjutan dari zaman Yunani mulai berkembang pesat, mulai berkembang dan mendapatkan kemajuan di zaman ini. Pada zaman ini muncul beberapa tokoh-tokoh filsafat bahasa, filosof bahasa atau ahli linguistik dalam bahasa ini, yakni yang pertama adalah Vero. Vero di sini adalah dia memberikan sebuah pemahaman tentang anomali, analogi, dan etimologi, morfologi, dan sintaksis. Nah, kemudian pada zaman pertengahan, kelanjutan dari zaman Romawi, pada zaman ini sejarah linguistik bahasa itu sudah mulai sangat berkembang pesat, sehingga pada zaman ini bahasa Latin itu digunakan sebagai bahasa utama di dalam gereja, entah di dalam sebagai bahasa diplomasi, dan juga bahasa ilmu pengetahuan. Nah, pada zaman ini tokoh yang sangat berpengaruh adalah Petrus Hippias, yang dicatat sebagai tokoh yang memberikan efek atau memberikan dampak dalam perkembangan bahasa pada masa itu, yakni dengan penerapan bahasa Latin menjadi bahasa yang resmi, bahasa yang lumrah digunakan di segala macam bidang. Nah, kemudian setelah zaman pertengahan ada namanya zaman Renaissance. Pada zaman Renaissance sendiri adalah zaman yang dimana perkembangan bahasa itu sudah mulai pesat. Zaman Renaissance sendiri adalah awal dari zaman modern. Pada zaman Renaissance ini para filosof itu kembali berusaha mengembalikan tata cara segala sesuatu, mengembalikan dan mempelajari zaman Yunani kuno dan zaman Romawi. Jadi mereka mulai mempelajari baik tentang keseniannya, filsafat, dan sastra yang lahir pada abad 16 dan 17. Nah, pada zaman ini para sarjana banyak yang hafal tentang bahasa Latin, dan juga banyak yang menguasai bahasa Yunani, Ibrani, Persia, dan bahasa Arab. Para sarjana pada zaman ini juga memberikan dampak yang positif bagi perkembangan linguistik bahasa. Salah satunya adalah mereka menetapkan cukup banyak terhadap pembahasan, penyusunan tata bahasa, dan juga perbandingan bahasa satu dengan bahasa yang lainnya. Kemudian zaman modern sendiri adalah ada beberapa pandangan modern yang dalam lingkup bahasa, yakni yang pertama adalah telaah, sinkronik, dan diakronik. Kemudian yang nomor 2 adalah perbedaan linguis dan parol. Yang ketiga adalah perbedaan signifikat. Yang keempat adalah hubungan sintakmatik dan paraklimatik. Setelah asinkronik dan diakronik adalah mempelajari suatu bahasa dalam kurun waktu tertentu, sedangkan diakronik adalah mempelajari bahasa dalam kurun waktu yang tidak terbatas.
artinya selamanya bisa, atau sepanjang masa mungkin bisa gitu. Nah, yang kedua adalah perbedaan lingui dan parol. Lingui sendiri adalah segala suatu bahasa yang sudah terkumpul dalam satu kelompok atau nation, seperti contohnya bahasa Arab, bahasa Indo, bahasa Malaysia, dan lain-lainnya. Nah, sedangkan parol sendiri adalah bahasa yang bahasa yang diucapkan oleh segala satu individu dengan individu yang lainnya, baik dalam hal ucapan maupun logat. Nah, selanjutnya adalah perbedaan signifikan dan signifi. Signifikan adalah gambaran psikologis abstrak dari suatu bunyi atau unsur bahasa, sedangkan signifi adalah gambaran psikologis yang abstrak dari suatu bagian alam sekitar kita, atau ada yang menyamakannya dengan arti kata. Yang keempat adalah membedakan hubungan sintakmatik dan paraktimatik. Hubungan sintakmatik merupakan hubungan antara unsur-unsur yang ada di dalam suatu tuturan yang terangkai dalam urutan yang terurut atau secara berurutan, dalam kurung itu berlinear. Sedangkan hubungan paraktimatik merupakan hubungan yang sama-sama bertuturan, akan tetapi tidak ada kaitan dengan hubungan satu dengan yang lainnya. Selanjutnya adalah linguistik Arab. Dalam linguistik Arab, awal munculnya linguistik Arab itu ada dua pendapat. Pendapat yang pertama pada zaman Sayyidina Ali Karamullah wajah. Pada zaman itu Sayyidina Ali mempelajari tentang ilmu nahwu, tentang bab isim fi'il huruf. Kemudian pembahasan tersebut diberikan kepada Abu Aswad Ad-Du'ali untuk mengkaji lebih dalam pembahasan itu. Nah, pendapat yang kedua, orang yang menemukan ilmu nahwu adalah Abu Aswad Ad-Du'ali, karena Abu Aswad Ad-Du'ali. Nah, intinya dari dua pendapat tersebut bahwa memang Abu Aswad Ad-Du'ali adalah orang yang menemukan ilmu nahwu tersebut. Nah, kemudian yang membesarkan ilmu nahwu tersebut adalah Abu Aswad Ad-Du'ali. Yang selanjutnya adalah peradaban dalam linguistik Arab terbagi menjadi 4 periode. Periode yang pertama adalah periode pembentukan, periode yang kedua adalah periode pertumbuhan atau perkembangan, periode yang ketiga adalah periode kejayaan, periode yang keempat adalah periode reformasi. Periode pembentukan, para sejarawan bahasa Arab tidak berbeda pendapat tentang ini, karena pada masa itu ilmu nahwu ditemukan di Basrah, atau pada zaman sekarang itu sudah menjadi negara Irak. Periode pertumbuhan ini terhitung setelah masa Abu Aswad Ad-Du'ali sampai pada masa Khalil bin Ahmad Al-Faradi. Yang kedua adalah periode pertumbuhan dan perkembangan. Dikatakan sebagai periode pertumbuhan karena pada zaman ini perkembangan linguistik Arab sudah beriringan dengan perhatian para linguistik Arab kepada pengembangan bahasa tersebut, mulai dari munculnya ilmu qawaid bahasa Arab dan qawaid nahwu. Tokoh pada masa ini adalah Khalil bin Ahmad sampai masa-masa awal dari Al-Madani dan As-Sikit. Kemudian tiga adalah periode kejayaan. Pada masa kejayaan disebut kenapa sih disebut periode kejayaan? Karena perhatian dan keseriusan bagi para linguis Arab itu sangat besar pada masa ini. Banyak dari linguis Arab tuh menulis segala suatu buku, kitab, dan yang lainnya. Nah, pesatnya kajian ilmu nahwu ini berdampak juga pada pesatnya ilmu pengetahuan yang lain, seperti ilmu kedokteran, filsafat, pendidikan, dan yang lainnya. Tokoh di zaman ini antara lain adalah Abu Umar Al-Jarami dengan karyanya Al-Mukhtasar fi Ulumid Nahwu. Yang keempat adalah periode reformasi. Pada periode ini, kenapa disebut reformasi? Karena perubahan antara ilmu nahwu itu dijadikan lebih mudah dipahami oleh seluruh kalangan, tak hanya dalam kalangan tertentu. Jadi ilmu nahwu itu sudah diringkaskan dan lebih mudahkan untuk memahaminya. Tokoh pada masa ini adalah Ibnu Madah dengan kitab Arad An-Nuhat. Oke, selanjutnya beralih ke soal nomor 2, yakni jelaskan apa yang dimaksud dengan bahasa, kemudian karakteristik bahasa, asal-usul bahasa, teori bahasa menurut ilmuwan Arab dan ilmuwan Barat. Mulai dari pengertian dari bahasa. Bahasa sendiri adalah yang dalam bahasa Inggrisnya itu berarti lingua yang berarti bahasa. Nah, linguistik sendiri itu artinya adalah ilmu yang mempelajari tentang bahasa. Kemudian secara terminologinya,
linguistik sendiri adalah ilmu yang mempelajari penyelidikan bahasa atau mempelajari bahasa melalui pengamatan suatu teori umum tentang struktur bahasa. Jadi bisa disimpulkan bahwa secara terminologi bahasa linguistik sendiri adalah ilmu yang mempelajari bahasa dengan pengamatan tertentu dan tidak jauh dan memiliki kaidah atau teori dasar tentang kebahasaan. Kemudian pada ragamnya karakteristik bahasa itu dibagi karakteristik bahasa sendiri dibagi menjadi 10 macam bagian, yang diantaranya adalah oral, sistematis, arbitrar, konvensional, unik, universal, beragam, berkembang, produktif, fenomena sosial, dan bersifat insani. Nah, sedangkan dalam bahasa Arab, struktur kebahasaan dalam bahasa Arab yakni adalah yang pertama, bahasa Arab dapat mengekspresikan secara lisan maupun tulisan, memiliki sistem aturan perangkat yang tertentu dan sistematis, memiliki sebuah susunan yang komplit. Kemudian bahasa Arab memiliki sifat arbitrer sama seperti karakteristik bahasa pada umumnya. Kemudian juga berkaitan dengan fenomena sosial. Yang selanjutnya adalah teori asal-usul bahasa. Asal-usul bahasa menurut teori barat, yakni ada banyak, diantaranya adalah sekitar ada 7-an. Yang pertama adalah teori tekanan sosial, yang artinya pada teori ini timbulnya bahasa itu karena manusia primitif memiliki kebutuhan tentang interaksi dengan orang-orang di sekitarnya. Yang kedua adalah teori anomaterik atau teori okoid. Teori ini adalah teori yang didapatkan dari oleh bunyi-bunyi sekitar kita, bunyi-bunyi alam, bunyi gemericik air, ataupun yang lainnya. Nah, jadi oleh karena itu teori ini bisa dikaitkan dengan teori awal mula bahasa, karena bisa terjadi saja orang-orang primitif pada zaman dahulu itu mengerti suara-suara gemericik, suara-suara dari alam. Kemudian adalah teori interjeksi. Teori ini berasal dari tekanan batin, karena teori ini adalah teori tentang perasaan yang muncul dari perasaan. Karena teori ini atau Islam ada 3 pendapat tentang asal-usul bahasa. Yang pertama adalah teori tauqifi atau teori ilham dari Allah. Yang kedua adalah teori muwada'ah atau istilahi. Kemudian adalah teori tauqifi juga istilahi, yakni menggabung antara keduanya. Teori tauqifi sendiri adalah berpendapat bahwa bahasa itu turun dari Al-Quran, yakni bahasa itu berasal dari Allah, berasal dari yang maha gaib, yakni Allah. Kemudian semua aspek Al-Quran, baik susunan huruf, kata, maupun ciptaan Allah, pandangan bahwa itu awal jadi muwada'ah atau istilahi merupakan pandangan dasar pada materialisme. Yang berhubungan material, menurut paham ini Al-Quran adalah ciptaan Muhammad, konsekuensinya Al-Quran. Teori tauqifi sendiri adalah teori yang berdasarkan dari Al-Quran, yakni bahasa sendiri itu sudah dibentuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah yang maha gaib. Dalam suatu ayat itu pernah dijelaskan bahwa Allah itu memberikan Nabi Adam itu dengan segala suatu bahasa sudah dipahami oleh Nabi Adam tersebut untuk berinteraksi antara Adam dan Hawa. Nah, bahasa yang dipakai pada zaman dahulu ada yang berkontroversi, ada yang bilang menggunakan bahasa Arab, atau ada yang menggunakan bahasa Ibrani. Nah, dari sini banyak berpendapat bahwa bahasa kita itu berasal dari tauqifi, yakni dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada juga yang berpendapat bahwa bahasa itu bersifat muwada'ah atau tidak berasal dari Al-Quran. Bahwa ada yang berpendapat bahwa Al-Quran itu adalah ciptaan Muhammad, jadi segala sesuatu yang berkaitan dengan Al-Quran itu dikaitkan dengan materialisme. Jadi bahasa ini adalah ciptaan manusia, kemudian manusia tersebut menciptakan segala macam bahasa dengan segala ragam logatnya maupun ucapannya. Nah, yang ketiga adalah gabungan antara keduanya. Pada soal yang ketiga, yakni tentang mempelajari tentang makalah atau materi yang dikuasai dengan baik. Kemudian materi ini dijelaskan dengan ragam bahasa kita sendiri. Nah, pada soal yang ketiga ini saya mempelajari tentang bahasa yang hidup maupun bahasa yang musnah.
sebelum kita menginjak pada isi dari bahasa yang hidup maupun bahasa yang musnah, kita harus mengerti dulu apa sih yang dimaksud dengan bahasa yang hidup dan bahasa yang musnah. Bahasa yang hidup sendiri adalah bahasa yang masih digunakan sampai sekarang, bahasa yang masih digunakan oleh sekelompok orang atau banyak orang yang hidup di dunia ini. Sedangkan bahasa yang musnah sendiri itu adalah bahasa yang istilahnya bahasa yang sudah punah, bahasa yang mati, bahasa yang dimana orang sudah berhenti menggunakannya karena ada bahasa yang lebih baru. Mungkin untuk alasannya itu setiap bahasa itu memiliki alasan yang berbeda-beda. Mungkin antara bahasa ini, bahasa yang lainnya. Sebaik apapun bahasa, kalau sudah semisal orang tidak memakainya atau semisal sudah sedikit penggunanya atau sudah ditinggalkan, mungkin itu jadi bahasa yang musnah juga. Seperti, di sini ada faktor-faktor pendukung bahasa. Ada 4 faktor. Yang pertama adalah faktor pendukung bahasa adalah yang pertama, bahasa merupakan bahasa sehari-hari. Yang kedua adalah penggunaan bahasa di negara penggunaannya tidak dibuat-buat, jadi sudah tersusun, sudah terrangkai dengan segala unsur-unsur bahasa. Tetapi merupakan sesuatu yang wajar karena kesadaran rakyatnya. Maksudnya dari sini ada kesadaran rakyatnya adalah mungkin dari kita menggunakan bahasa yang Indonesia yang tidak baku. Nah, misalnya contohnya gitu. Kan kebiasaan dari kita kan mungkin berbicara antara teman satu dengan lainnya, mungkin atau di chat dan lainnya itu menggunakan bahasa ya seolah-olah ya bahasa biasa, bahasa keseharian kita. Tapi dalam bahasa Indonesia sendiri itu sudah tersusun, sudah terangkai dengan banyaknya aturan-aturan dalam bahasa Indonesia. Yang selanjutnya adalah bahasa yang ketiga adalah bahasa memiliki bendaharaan kata-kata yang berasal dari kata asing, terutama pada bidang pengetahuan. Selanjutnya yang keempat, bahasa merupakan bahwa pengantar untuk semua tingkatan pendidikan dari taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi. Nah, di sini ada berbagai macam contoh bahasa yang sudah tidak dipakai atau bahasa yang sudah musnah. Seperti di sini ada sebuah penelitian yang menunjukkan di kurang lebih ada 6.000 bahasa yang sudah hampir punah atau hampir mati. Contohnya seperti yang kita ketahui ada bahasa Ibrani. Bahasa Ibrani itu sudah, insya Allah sudah mati, sudah jarang digunakan. Meskipun ada kitab-kitab yang berbahasa Ibrani, tapi mungkin karena susahnya pelafalan atau susahnya penggunaan kata, itu bahasa Ibrani itu ditinggalkan. Penyebabnya sudah saya penyebabnya bahasa yang musnah itu bisa jadi satu, yang pertama, ibu mereka atau orang tua mereka, para pendahulu mereka itu tidak mengajarkan pada anak-anaknya. Jadinya mereka tidak melestarikan segala suatu bahasa, tidak melestarikan bahasa-bahasa yang diturunkan oleh turun-temurun itu ke anak-anak mereka. Yang kedua adalah tutur bahasa itu sangat susah untuk dilafalkan. Mungkin bagi seorang yang sudah terbiasa menggunakan bahasa itu sudah gampang. Akan tapi dalam ranah komunikasi sehari-hari, tutur bahasa itu sangat susah. Jadi bahasa itu ditinggalkan, kemudian beralih ke bahasa yang lebih mudah. Yang ketiga adalah tekanan sebuah bahasa mayoritas dalam masyarakat yang minoritas. Jadi semisal saya orang Bali, saya orang Bali tinggal di Jawa. Mau tidak mau saya harus berbaur dengan orang Jawa, yakni berbaur dengan menggunakan bahasa Jawa maupun bahasa lain. Saya tidak bisa berkata menggunakan bahasa Bali dengan orang Jawa karena mereka tidak akan paham dengan bahasa saya. Kemudian selanjutnya adalah varian bahasa. Ada 2 pandangan dalam varian bahasa. Yang pertama adalah dilihat dari keragaman sosial untuk penutur bahasa dan keragaman fungsi bahasa. Yang kedua adalah untuk memenuhi fungsi sebagai alat interaksi dalam kegiatan masyarakat yang beraneka ragam. Mungkin hanya ini jawaban dari soal UTS saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.